coba kita datang ke Tanah Abang, ke toko yang dulu, ya kan. Kita dengan modal apa? 200.000. Kondisi kan banyak teh kucing tuh di depan itu. Oke, saya bismillah. Saya dalam hati, ya Allah, mungkin ini kalau teh kucing ini rezeki, saya ambil, saya buang, saya bersihin. Mudah-mudahan dijabah. Mungkin dari situ juga, mungkin dari situ itu kita benar-benar orang yang terzolimi ya. Iya. Mungkin dari Doanya situ kita makbul. juga sebelum kita produksi itu kita keluarkan, kita sedekah. Sedekah, masya Itu Allah. sebelum produksi apapun kita sedekah. Terus kita karyawan kita tambah, bukan kita kurangin. Mungkin Allah kasih jalan apapun ke saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sahabat Alaminnya official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, bersyukur kepada Allah taala pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bersama seorang pengusaha muda ya, masya Allah, yang kita kenal dengan Mas Teguh Sumaryadi. Iya. Sumaryadi, masya Allah, barakallahu fikum. Hari ini beliau akan menjadi narasumber kita yang insya Allah akan memberikan beberapa kisah-kisah beliau sebagai inspirasi bagi kita semuanya, terutama bagi generasi muda, bil khusus lagi dalam kondisi kita menghadapi pandemi yang seperti ini. Langsung saja tidak berpanjang kata, kita sambut beliau dan kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Teguh ya. Iya. Sapaan beliau Mas Teguh ya, kami Iya. dengan Mas Teguh, masya Allah taala. Mas Teguh, langsung saja ini. Masya Allah, bagaimana antum memulai usaha bisnis yang hari ini income-nya tidak sedikit, bahkan dalam waktu kurang lebih 3-4 tahun ya. Iya. Tadi saya dengar ceritanya dari 200 menjadi 200.000 ya. Itu sekarang udah 1 M lebih setiap Alhamdulillah. bulannya. Ini luar biasa. Dah banyak hal-hal yang mungkin kita akan gali dari beliau. Monggo silahkan. Ya, Mungkin perkenalan dulu mungkin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sumaryadi. Background saya adalah kantoran ya kan. Pertama kerja kantoran selama hampir 3 atau 4 tahun di bank. Itu ya namanya kita kerja gaji udah tawan ya kan, pengeluaran besar, ditambah lagi udah ada anak kan, itu pengeluarannya lumayan. Anak berapa Mas Teguh? Waktu itu dua. Ya, dua. Dari satu istri ya? Ya. Nah, sampai sekarang satu istri. Ya. Istri juga kerja di sambil kuliah keguruan. Setelah 2 tahun keluar, ambil ke sekolah ya, dia langsung Pendidikan masuk ke ya? pendidikan. Karena Pendidikan. kita tahu bahwa kita nggak selamanya di dunia perbankan ini ya kan. Itu kan kita juga dalam hati juga menolak ya kan, dalam hati kita tidak bagaimana, nggak secure lah. Iya. Ya kan. Berarti sebelum masuk ke dunia bisnis yang sekarang antum gelutin ini, dulu sempat beberapa tahun ya sebagai karyawan bank berarti, masya Allah, luar biasa. Apa kiat-kiat atau mungkin usaha apa atau mungkin ada bisikan apa sehingga bisa spekulasi ini ya kan, ibaratnya spekulasi dari karyawan yang sudah jelas gajinya terjun bebas ibaratnya begitu ke dunia bisnis yang luar biasa. Pertama mulai itu istri dulu karena dia kan ada waktu setelah ngajar, ada waktu dia yang pertama jadi reseller. Dari reseller pas kita lihat barangnya kok barang baju gamis ini harganya kok mahal gitu. Terus dari bahan baku kayak kurang bagus. Kita pernah dulu setahun yang lalu mau lebaran kita jalan ke Tanah Abang. Beli gamis 1. Kita coba pakai enak. Terus
kita coba order nih, ya istilahnya kan jadi seller dia order barang gamis dengan harganya lumayan, terus dari bahannya kita kurang ya kan, terus bagaimana kita coba kita datang ke Tanah Abang, ke toko yang dulu, ya kan, kita dengan modal apa 200.000 itu sisa uang gajian, gitu aja. Memang sudah mulai ada terdetik dalam hati untuk mulai expand mungkin ya, atau mungkin hijrah begitu ya, atau mengalir begitu saja sebenarnya. Mengalir aja. Sebenarnya sih kita nggak mengarah suruh buka online kita nggak tahu online kayak bagaimana online, kita nggak tahu. Iya kan, yang penting dulu ada kesempatan kita jalanin, ada peluang kita jalanin, apapun. Sebelum ini juga saya juga ikut kuis, kuis itu dapat 11 handphone. Tiap bulan saya ngambil handphone. Itu bukannya kita judi atau apa, itu emang pakai otak, karena kan dia cari angka unik tuh. Yang angkanya nggak sama itu menang. Saya ada masuk ke. Tapi saat itu Afan itu hanya terpikirkan untuk hanya menambah income, iya, atau menambah income. Untuk menambah income. Belum kepikiran untuk meninggalkan pekerjaan yang memang tetap. Ada mau meninggalkan, tapi kan kita harus kita keluarga kan disiapkan. Nggak bisa kita langsung dari pihak keluarga juga, dari orang tua juga nggak terima juga. Waktu saya buka ini juga saya mengajukan resign itu setelah setahun apa 6 bulan baru saya cerita bahwa saya mau konsen di usaha ini. Ya kan? Kenapa? Belum apa-apa udah dibilang jangan keluar, ini nyari kerjaan susah, ini begini ya, udah punya anak, punya tanggungan ya kan. Oke, kembali Mas Teguh kepada tadi motivasi atau dorongan apa yang sehingga meninggalkan pekerjaan yang tetap, dan zaman dulu kan menjadi seorang karyawan di bank apalagi ya, kan keren ya. Keren, baju keren, pelente begitu kan keren. Nah, ini kenapa ditinggalkan ya? Motivasi ini yang boleh digali mungkin sebagai inspirasi bagi teman-teman yang lain. Pertama, kita udah tahu nih bahwa di bank ini riba. Mau yang catat, mau yang kerja, mau apapun. Hukumnya sama. Tapi kan kita masih ya namanya hidup ya kan. Kita minta tolong sama orang juga susah ya kan. Kita usaha sendiri. Bagaimana gini kita sambil cari-cari peluang. Setelah ada peluang ini berjalan nih dari uang modal 200, terus kita ngomong sama yang punya toko, saya minta foto ya, terus saya minta foto, minta ini, ntar kalau ada pesanan minta dikirim, ya kita sama di situnya aja, kita berjalan. Pertama satu jual. Tapi memang sudah ada niat ya, ada niat ya untuk udah niat, tapi kan belum ketemu jalannya. Belum ketemu jalan. Lagi cari proses jalan ya, dalam proses jalannya nih. Setelah 6 bulan makin lama peningkatan kan. Sempat berapa lama di bank? Antum sendiri? 2 tahun. Kalau hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kalau istri sendiri? Istri 2 tahun. Setahunan ya, setahun setengah deh dia. Iya. Karena dulu juga sebelum itu kita pengangguran, udah punya anak, waktu kerja itu emang ada krisis kayak tadi tahun 2000 berapa tuh krisis tuh. Saya juga PHK ya kan, waktu baru nikah juga itu. Sebelum di bank sempat kerja di suatu perusahaan kerja juga. Tapi setelah itu nyari dapat di bank. Pertama istri dulu masuk ke, nggak berapa waktu, 2 minggu saya masuk ke rumah. Udah punya rumah sendiri? Masih rumah mertua, rumah orang tua saya. Rumah orang tua dengan dapat kamar ya seukuran ini aja, udah untuk bisa berbah ya. Iya. Namanya di rumah orang tua kan nggak bebas. Terus kita usaha juga dari pagi pulang kerja, foto lagi malam tuh kita siapin semua set. Kita set dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kita bisanya ngerjain itu. Sudah mulai berarti. Udah mulai lumayan banyak tuh. Kalau kita boleh tahu, memang jiwa bisnis itu memang sudah muncul dari dulu, apa memang berjalan begitu saja, apa memang antum nggak ngeh sebenarnya? Udah dari dulu, sebelum nikah juga istri juga dulu bikin barang, saya juga ada dulu usaha juga, tapi kan ditinggal karena nggak sesuai. Ya namanya pencarian ini, tapi kita emang udah dari awal emang udah terjun juga, pernah bikin tali gantungan HP zaman dulu tuh.
ke kota tuh kita bisa berapa gulung itu Iya, iya, tanpa iya. modal juga. Tapi kembali ke tadi itu. Yang pertama motivasi memang kerja di bank itu secara agama kan, kita orang yang beragama tentunya meyakini bahwa ini ada sesuatu yang dilarang dalam agama yaitu riba. Yang kedua kira-kira apa, motivasi apa? Motivasi adalah ingin merubah ekonomi keluarga, Berubah ekonomi keluarga. membantu sesama, itu sih kedua. Nah, Karena kalau di bank tentunya ya segitu jatahnya ya. iya pada Nggak bisa masyarakatnya nambah-nambah. segitu, emang kita banyak dulu kan istri kuliah, mau wisuda juga buat biaya wisuda aja 10 juta berapa juta, kita udah minus gitu aja, pinjam temen, pinjam itu udah kayak di sama teman mah, wah tiap bulan pinjem bayar, tapi kita tetap komit utang, kita usaha bagaimana nggak makan besok nggak apa-apa, yang penting bayar utang, kita utang banyak emang, Iya, tapi iya, kita iya. komit, bisa kita nih nanti ya sama teman saya utang misalnya 500 sebulan, kayaknya nggak bisa deh, yang penting kita bayar 250 nanti di ini, yang penting kita ngomong terus sama ya, kita utangin, jangan kita diem aja. Itu dalam kondisi dua-duanya kerja ya. Iya, kondisi udah kerja Dua-duanya terus, kerja. tapi kan kalau di guru kan ya wakil kepala sekolah ya gaji berapa. Masya Allah. Ini menarik sekali sahabat Alaminya Official yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi motivasi beliau ya, dulu sebagai seorang pegawai bank yang saat itu mungkin itu satu pekerjaan yang cukup keren ya. Iya. Bajunya perinti dan sebagainya. Tapi motivasi tadi yang pertama beliau Masya Allah luar biasa. Telah dijelaskan kepada kita kesimpulannya bahwa karena memang bertentangan dengan keyakinan ya, riba tadi. Yang kedua ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Yang lebih penting lagi Masya Allah, ini luar biasa, beliau ingin berbagi dengan sesama. Nah ini luar biasa, ini juga suatu hal yang mungkin banyak terlupakan oleh sahabat Alaminya Official yang dirahmati Allah Ta'ala. Ternyata dengan dorongan-dorongan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian walaupun semua dengan proses tentunya, Allah temukan jalannya. Iya. Nah proses penemuan jalan ini berapa lama? Kalau proses kita dari awal ya, dari 200 naik lagi, itu modal emang kita 200 itu masih kerja ya? Iya. Masih dalam kondisi kerja sebagai karyawan. 200.000 itu dapat satu baju, kedua baju itu kita jual, dapat lagi untung, terus kita cari investor kan. Nah teman istri dapat tuh 10 juta buat modal awal tuh. Itu dengan Jadi bagi hasil. bagi hasil pertama kita minta 70-30 karena kita yang jalan, tapi dia bilang 60-40, ya udah deh. 60-40, oke. Namanya kita karena apa? Kalau kita nggak nyetok, barang itu di toko cepet habis. Karena lumayan dari kita pertama itu jahitannya bagus, dari bahan baku bagus. Dari awal itu memang kita ningkatin itu apa? Bahan baku dan jahitan. Awal model sama, model apapun sekarang sama. Yang penting kita apa? Bahan baku sama jahitan di situ. Nah dari situ kita konsen, kita fokus membesarkan, terus melakukan perekrutan reseller. Waktu itu istri saya waktu itu belum ada brand ini ya, belum ada ya. Rian itu belum ada ya? Belum ya. Jadi masih kosong, masih jalan gitu belum aja. kosong, nggak ada Iya. Rianian. Adanya TNC 109. TNC itu TNC Teguh Riza itu kan 109 itu 1 miliar kita maunya gitu. Jadi memang sudah Itu. di benak tuh sudah target Udah ya ada, ke depan, dia. subhanallah. Itu nama awal. Setelah perjalanan waktu, ini nama juga dapat dari anak murid istri, bilang mau bikin brand apa ya? Kan nama istri saya Rija Asriani. Wah, Bu, Riani aja. Cek-cek, enak juga. Disebutnya Riani. Oh, jadi kita ambil, oke, Riani. Kita bikin logo, bikin semuanya. Terus kita juga udah daftarin juga ini. Tinggal Ini nunggu. setelah berapa tahun berarti muncul Ini- produk yang memang sudah 6 bulan deh. 6 bulan setelah produk awal-awal ini kan. 6 dari bulan. yang 200 tadi? Iya, 200 ke 6 bulan. Oh, Pas termasuk setahun cepat, nih, luar hampir biasa. setahun tuh dia. Baru kita pakai, udah punya brand. Punya brand, itu kita masih pakai yang di Tanah Abang, kerjasama, ya kan. Setelah kita punya modal, tahun kedua, itu kita udah bikin
konveksi sendiri, tukang jahit sendiri. Itu pun berganti-ganti. Ada yang pertama nggak cocok potongannya, polanya. Terus yang kedua juga sama. Kalau bilang nangis-nangis, saya bahan baku udah diacak-acak dah tuh. Kita mau pakai size-nya nggak ini, nggak ya kan? Sesuai ya. Nggak sesuai, aduh. Tetapi kalau kita berhenti di situ, nggak bakal Ya, jadi kita, sempat mengalami beberapa kegagalan ya dari eksternal juga. Tapi satu hal yang menarik luar biasa, antum kan basicnya dan istri juga adalah orang bank. Berani terjun ke dunia bisnis tekstil, ya pakaian dan sebagainya. Apa memang sudah ada bakat atau memang Bismillahirrahmanirrahim begitu ya? Luar biasa. Backgroundnya nggak ada. Tidak ada ya. Saya istri nggak bisa jahit, istri saya nggak bisa jahit. Masya Allah. Nggak desainer nggak ini. Cuman kita tahu mana yang cocok, mana yang nggak cocok, mana yang bahan bagus, mana yang nggak bagus. Itu aja match sesuatu produk itu. Kita kalau bikin produk kayak ini, kedua kita lihat produk ini, kita ngambil dari sini. Bahan bakunya apa nih, ya kan? Kita ngambil bahan baku dari mana, modelnya kita lihat look, cocok nih. Langsung, nggak pernah kita pakai desainer, pakai ini enggak, cuma kita coba bikin sampel ke tukang jahit. Spekulasi ya? Bukan spekulasi, emang kita udah ada gambarannya. Oh sudah. Spekulasi nggak ada gambaran langsung ini, kita tetap ada tapi tidak pendidikan formal, ikut jahit, kursus jahit, kursus tata busana nggak ada, cuma kita passionnya kita ya, dan berjalan dengan waktu dan pengalaman tuh ya, eksperimen tadi itu ya, sehingga sampai sekarang paham ya. Berapa kali kita ketemu bahan. Luar biasa. Wah, banyak kalau kita dibilang sih yang hilang jangan ditangisin. Yang kita lihat adalah yang ke depan yang kita mau dapat gitu. Pernah ketipu 9 juta. Keuntungan kita berapa? Hitungan bahan segitu. Itu waktu kita masih sedikit ya. Berasa itu. Karena kita nyari uang 9 juta itu pot-potan. Tapi kita berdua sama istri, ya udah. Kita fokus sama yang ke depan nih bahannya mau diapain. Itu karena lagi itu bahannya kita retur, dia bilang nggak bisa balik Pak, karena uangnya udah pakai dulu semuanya. Jadi sisanya bagaimana? Ya saya mau diapain ya? Nah, bingung juga. Iya. Kita telepon Pak, bagaimana nih? Ya saya nggak ada duit, mau bagaimana? Ini salah satu kasus-kasus yang terjadi kasus ya. Gitu. Luar biasa. Berapa kali pasti kita ada ketemu kemarin tahun kedua juga kita kereturan kena bahan luntur lah. Kita refund semuanya uang itu, kita bayar ongkosnya, kita bayar kenapa? Jangan sampai ada ganjalan nggak terima. Kata, biarin kita aja nggak apa-apa. Jangan sampai ada kita zolim sama customer, zolim sama reseller, zolim sama distributor. Di situ nggak apa-apa deh kita ya itu berarti prinsip-prinsip yang memang diterapkan dalam bisnis antum ya. Iya, kita prinsipnya adalah keterbukaan. Terus kejujuran ya. Terus tanggung jawab. Tidak perlu melihat masa lalu, tatap masa depan. Iya. Tadi antum sampaikan. Kalau kita sedih ya, sedih lah. Luar biasa. 10 kemarin gua kena juga. Kalau kita udah apa salah kita ya kan? Kita udah baik. Ya udahlah, namanya ini ya mungkin mau naik kelas. Iya. Alhamdulillah selama pandemi stabil ya. Penjualan rata yang lain. Ada nggak mungkin trik-trik lain dalam bisnis antum ini ya? Tadi dikatakan bahwa kondisi pandemik yang hampir menyeluruh seluruh dunia ini kan banyak para pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha yang menengah ya, pengusaha yang baru-baru tumbuh, itu kebanyakan mereka gulung tikar. Tapi antum subhanallah, Allah jaga, bahkan bukan hanya stabil, bahkan meningkat dalam kondisi yang sangat berbeda dengan keumuman para bisnis-bisnis yang lainnya. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan kepada rekan-rekan sahabat Amiyah, official secara khusus dan juga ikhwan dan akhwat sebagai motivasi mungkin apakah apa yang menjadi keyakinan antum sehingga Allah menjaga ini semuanya? Pertama, sebelum kita produksi itu kita keluarkan, kita sedekah, masya Allah. Itu sebelum produksi apapun kita sedekah. Terus kita karyawan kita tambah, bukan kita kurangin. Gaji kemarin kita naikin. Jadi sedekah yang pertama, karena Rasulullah mengatakan sedekah adalah
Tolak bala. Tolak Iya, bala. iya. Ya. Salah satunya adalah manfaatnya adalah selain pahala pasti Iya. adalah tolak bala. Tolak bala. Subhanallah, luar biasa. Ini keyakinan bukan hanya teori tapi beliau jalankan langsung sebagai praktisi bisnis tentunya kan, merasakan itu dan terasa sekali Pak ya. Iya. Terasa sekali. Terasa sekali. Kedua adalah Menjaga karyawan tadi menjaga itu ya, karyawan. Masya Terus Allah. bisa kita mengurangi karyawan, tetapi kalau pakai aplikasi, siapa yang doain kita? Allah ngasih jalur rezeki itu ke siapa? Ke karyawan kita. Dia doa, minta rezeki, jatuhnya ke kita karena kita yang Betul, menggaji. karena menjadi tanggung jawab antum Iya, ya. jadi Betul. karyawan makin tambah, makin banyak. Di sini ada yang janda. Dalam kondisi pandemi begini bukan malah mengurangi karyawan, menambah Enggak, karyawan dengan menambah. prinsip setiap mereka punya rezeki. punya rezeki. Setiap mereka punya rezeki dan Allah lewatkan melalui antum. Iya. Ini satu prinsip luar biasa ya, sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati Allah Ta'ala, yang jarang orang memahami ini. Jadi betul-betul satu keyakinan yang sangat mendasar, yang merupakan akidah sebenarnya, bahwa setiap orang punya rezeki. Jadi orang dapat rezeki bukan karena saya sesungguhnya, karena dia sendiri ada hak rezeki, tetapi karena dia menjadi tanggung jawab antum, Allah lewatkan antum. Luar biasa, luar biasa. Subhanallah. Terus yang kedua adalah kita melakukan, kita lihat nih, saya usaha di fashion gamis. Kita lihat di Facebook dimanapun itu berseliweran banyak ya kan. Nah, kita bagaimana bisa bertahan itu ya kita ngambil misalnya kerjasama sama produk lain kayak tas kita dari Mojokerto, dari ini. Terus ada juga sepatu kita produksi sendiri, jam tangan kita juga produksi sendiri. Jadi sekarang ini Riani Group ini udah banyak. Bukan hanya tekstil ya, Buat tekstil pakaian, aja. baju muslim, sekarang busana ada. ya. Kemarin yang 4 bulan 5 bulan itu kita produksi tas Tas. kerjasama sama mitra. Itu bisa 5.000, 10.000 habis. Termasuk jam tangan juga Jam sekarang? tangan. Sudah merambah ya. Jam Luar tangan biasa. khusus wanita juga. Itu kita 2.000. Terus tas yang kecil-kecil nih mini itu 2.000 juga. Nah, terus jadi ada pertama apa? Untung kita emang nggak seberapa. Tapi kita membuat reseller itu kedapatan rezeki lebih di masa pandemi ini adalah saya mikirin reseller saya. Kalau saya ini baju mungkin nggak bakal terlalu banyak, tapi keuntungan karena dari buat reseller mungkin Allah kasih jalan lah apapun ke saya ya kan, sampai 2.000 piece tas habis. Jadi ini mau berbagi ya, Iya, berbagi berbagi. nggak mau kaya sendiri Iya. ya, berbagi dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Kalau saya mau ini luar gampang, ya kan? Inilah yang patut dicontoh oleh seorang pembisnis muda Muslim. Jadi memang rezeki itu semua sudah ada ketentuannya masing-masing dan jangan pernah bakhil. Alias karyawan diperes habis-habisan kalau perlu dikurangi, tapi income tetap banyak. Nah, seorang Muslim tidak seperti itu. Ini adalah satu contoh yang luar biasa. Satu hal yang menarik tadi, antum tadi berbicara tentang udah mulai masuk Riani ini. Brand Riani ini sudah masuk ke apa namanya expand ke jam ya, arloji, Masya Allah. Arloji yang umum apa antum berani apa namanya kayak macam jam-jam yang sekarang lagi banyak cari orang hijrah. Ini banyak mencari jam katanya, kalau jam itu putarannya itu arah jarum jam. Ini bertentangan dengan arah tawaf. Nah, sudah nggak kepikiran mengarah ke sana? Kalau itu sih belum tapi ya? nanti bisa karena kan kita baru mulai juga. Baru mulai mau lihat start. Iya, kita kan melihat pasaran dulu penjajakan ya. pasar ya kan namanya. Yang penting kita produk ini diterima dulu. Yang penting jalan dulu ya. Terima dulu. Orang kenal ya, dulu. apapun kita Iya, semua kita tahu kita jangan takut mulai. Lakuin aja. Nanti ada masalah apa promosinya kurang, apa perlu promo yang lebih-lebih, itu kita bisa lihat setelah jalan. Jangan takut memulai. Jalanin Jalanin. sesuai dengan yang benar ya kan, sesuai dengan rule yang ada. Dari situ bisa kita lihat kekurangan, kelebihan, nah, apa yang mau ditingkatin di situ dari produk yang baru, ya produk baru belum dikenal, masih belum ini, tapi karena Masya Allah ya kita Riani ini terkenal dengan amanah, terus dia udah bentuk jaringan. Kita punya jaringan lumayan seluruh Indonesia.
Agen distributor kita udah 33 seluruh Indonesia. Agen 200. Agennya 200. Reseller bisa 300 400 itu hampir 1.000 orang kalau di orang di total apa seluruh. Iya, plus dengan karyawan-karyawan tentunya 1.000-an orang ya. Tukang jahit ya kan. Jahitnya, belum ditambah keluarganya lagi minimal 3 orang kan itu. Banyak kan sih dari itu reseller ini dapat manfaat di Riani ini ya itu fee-nya itu kan ya, bisa membantu suaminya kena PHK, dirumahkan. Ini kerjasama dengan masyarakat, artinya dalam proses penjahitan dan mungkin melengkapi aksesorisnya itu gimana? Antum tampung di satu tempat yang antum siapkan kayak semacam pabrik, atau antum serahkan kepada orang tersebut ditaruh di rumahnya masing-masing? Bagaimana kerjasamanya ini? Kita sama tukang penjahit itu kita bagi per koordinator. Koordinator adalah orang yang bertanggung jawab tentang produk, ya kan, tentang kerapian, jahitan, terus kelengkapan semuanya. Tanggung jawab penuh ya. Tanggung jawab penuh. Koordinator ini. Dari situ nanti kalau ada sesuatu yang kurang kita panggil koordinatornya. Tiap koordinator ada paling enggak punya 3 orang, ada yang 5 orang, tergantung kesiapan dia, kemampuan dia untuk mengkoordinir tukangnya itu. Karena kalau tukang kebanyakan adalah kita ini tailor semuanya, jadi jahitannya rapi. Karena di situ terus kita emang harus kerjasamanya, emang harus dari koordinator ke penjahit ini emang harus bisa ngontrol. Kuat, dia tahu jahitannya bagus, jahitan jelek, mesin jelek, mesin apa, itu kita emang jaga di situ. Jangan sampai bahan yang bagus dijahit sembarangan jadi hancur. Iya. Ini bicara tentang bisnis nih kan, bisnis kan deket erat hubungannya dengan peluang ya. Iya. Nah, biasanya umumnya orang Indonesia ini menjelang Ramadan dan Hari Raya, biasanya para pemain bisnis itu akan menjadikan ini sebagai peluang yang luar biasa. Gimana kesiapan Riani sendiri menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya? Adakah produk-produk baru mungkin yang sudah mulai diproduksi? Kalau buat menyambut Lebaran, kita udah ada produk pertama Sarimbit 01 itu tentang atasan batik. Batik. Yang kedua adalah Sarimbit 02 itu sekarang sudah sampai kloter 3. Yang Sarimbit 01 itu udah kloter 4. Ke pending satu lagi kloter 5. Ya kan? Ke pending karena kita oper. Ini oper capacity, kita oper load. Itu tukang oper di ini pembelian bahan baku juga kita ke pending juga karena impor ya kan. Ini 02 udah baru proses sekarang nih untuk kloter 1, kloter 2, kloter 3 menunggu nih. Sama kloter 5. Satu kloter tuh berapa produksi? Bisa 1.500. Kalau pakaian ya? Iya, 1.500. Itu kloter kemarin udah 1, 2, 3, 4. Yang 01 sampai kloter 5. Kloter 5 kayak pending dulu karena masuk yang model baru 02. 02 itu udah hampir 2.000. Kloter 1, kloter 2-nya sekitar 1.000. Kloter 3 sekitar 1.500-an. Itu menunggu itu udah antrian, jadi kita siap udah full book sampai Lebaran udah ready ya? Udah ready, kita persiapkan kan sebelum Lebaran seminggu buat Jabotabek. Keluar Jabotabek 2 minggu lah minimal tuh untuk sampai dipakai di hari Idul Fitri kan. Dari situ makanya kita sekarang ini udah mepet nih. Kalau ingin mendapatkan produk Rian ini gimana caranya? Apa langsung ke counternya atau ke tokonya, apa online dan sebagainya? Kalau kita semuanya sistemnya adalah online. Online ya. Kalau mau datang ke pusat paling yang di sini, Bintaro pusat. Di Bintaro ya, Duta Bintaro. Ya. Tapi kita punya punya distributor, tiap kota ada. Tiap kota ada. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Kalimantan ada, Sumatera ada, Papua paling agen juga ada. Seluruh Indonesia seluruh agen udah tersebar ya. Jadi produk ini gampang. Terus di IG ada, di Instagram ada. Artinya kalau masyarakat umum dan sahabat Al-Aminia official yang ingin mendapatkan ini,
gampang lah ya. Artinya Gampang, sudah tinggal di familiar lah ya, pencarian ya. Riani langsung Iya, ada. Ntar pasti ada. tinggal hubungin. Kita juga, kita tiap orang datang sini kita arahkan ke distributor terdekat. Distributor. Kenapa? Biar kita jaringan jalan. Kalau Jalan. kita bisa aja kita ambil. Berbagi ya, artinya berbagi ini Betul, kita ini luar biasa. Berbagi keuntungan, berbagi Subhanallah. rezeki. Ternyata kalau kita berbagi, Allah bahkan tambah. Allah bukan tutup ya, bahkan ditambah oleh Allah. Luar biasa. Tadi satu hal yang sangat menarik adalah salah satu di antara kiat menjaga kestabilan bisnis beliau dalam kondisi pandemi begini, yang beliau bahkan menjadi poin pertama tadi, sebelum produksi bahkan beliau sudah beramal dulu dengan sedekah. Nah, sedekah ini sejauh mana antum punya keyakinan dan dalam bentuk apa sedekah yang antum berikan kepada masyarakat dan kemana, atau ke lembaga atau mungkin para janda, yatim piatu dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi dengan sahabat Al-Aminiyah Official. Kalau sedekah ya biasa yang rutin ke pondok pesantren. Pondok pesantren ya, masya Allah. Al-Aminiyah itu ya udah tiap bulan, udah berapa bulan ini kita support ya kan. Barakallah. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Amin. Ada saudara yang meninggal, ada yang ini, pokoknya kita udah siapin. Ya, kayak kemarin lumayan sampai 6 juta ini kita lumayan lah. Termasuk kalau berbagi dibilang sembako ya. Iya, sembako juga kita siapin terus. Itu setiap mau produksi apa setiap pekan atau ada program khusus? Kita sih kalau yang buat pesantren udah tiap bulan kan. Tiap bulan ya. Kalau yang lain-lain itu ya kalau momen ini ada ini kita keluarin. Kita nggak pernah ngitung-ngitung walaupun kita nih suruh hitung pengeluaran, suruh hitung pendapatan. Jatuhnya pelit. So, kenapa? Iya. Pernah nyoba buat makan ini segini. Udah nggak usah. Pusing nanti malam. Betul. Penting ada duit kasih nih. Ntar Allah kasih. Bismillah ya. Iya, bismillah. Betul kata Allah juga. Kalau dihitung-hitung, wah pendapatan saya begini, pengeluarannya saya pasti lebih, saya kasih orang pasti lebih dikit kan. Tapi kalau ini ya udah keluar. Anak sakit, saudara operasi 20 juta. Gimana dulu saya 5 juta, 500.000, 20 juta. Ya ini satu hal yang perlu menjadi keyakinan sebenarnya. Karena ini memang kita sebagai orang yang beragama, dan Nabi Muhammad telah mengatakan wallahu fi auni akhi fi auni abdi madama abdu fi auni akhihi. Jadi janji Rasulullah SAW, Allah akan membantu saudaranya selagi saudaranya tersebut membantu saudaranya, karena Allah tentunya. Dalam kondisi pandemi begini itu nggak masuk akal sesungguhnya. Tapi karena beliau membantu dengan ikhlas saudara-saudaranya, siapa saja yang memerlukan, dan beliau nggak pernah hitung-hitungan, maka Allah jaga beliau, Allah bantu beliau dengan usaha. Ini luar biasa, dan ini sangat motivasi yang luar biasa bagi setiap kita, bukan hanya para pembisnis ya tentunya, siapa aja. Dan ini metode ilahi namanya. Ini metode ilahi yang perlu keyakinan yang sangat mendalam dari dasar hati lubuk yang paling dalam. Subhanallah, luar biasa. Taib, tadi tentang kiat-kiat untuk mengembangkan dan untuk menjaga kestabilan usaha antum itu sudah disampaikan beberapa hal. Nah, dalam proses selama merintis dari 200.000 rupiah yang modalnya dari sisa gaji antum ya, sampai sekarang 1 miliar minimal lebih tentunya udah pasti. Itu tentunya proses yang sekian lama itu mengalami turun naik sudah pasti ya. Kemudian hal-hal yang mungkin bisa dibagi kepada sahabat Al-Aminiyah Official adalah pengalaman apa yang sampai sekarang masih mengesan pada diri antum. Mungkin diusir-usir saat masih ngontrak atau bagaimana? Mungkin bisa berbagi, silahkan. Pengalaman pertama awal-awal kita mulai itu di kontrakan satu petak ya. Saya masih kerja itu. Istri yang jalanin, karyawan baru 1. Itu juga bekas anak purit. Itu masih kerja, sudah keluar dari rumah mertua berarti kan? Iya, rumah orang tua saya pindah ke Juna. Posisi ngontrak. Itu anak udah 3. Anak sudah 3. Biasa kan, kita kalau pagi ngambil barang ke Tanah Abang, selesai sampai sini langsung berangkat kerja. Nah, di situ kan pagi berarti sebelum subuh sudah berangkat itu. Berangkat, kita udah callingan nih, saya mau nyampe nih bentar lagi nih. Iya, udah disiapin barang. Udah berangkat sampai barang langsung pergi. Sampai kantor telat diomelin. Nah, di situ udah Bu, saya mau ngajukan resign. Saya lama-lama nggak bisa zolim ke perusahaan gaji saya telat. Terus saya ngajukan, ya udah tapi sebulan apa 2 bulan menunggu yang gantiin. Ini awal mulai fokus ya, proses mau fokus kepada usaha. Nah, di kontrakan pun kita
apa-apa diatur. Misalnya anak saya yang kecil, yang SD mau ini jam 6 nih ya, dia mau ada ujian, dia kan pianika, nah diomelin sebelah, ganggu orang, pada kan jam 6 pagi, orang berangkat kerja itu jam 5, jam ini udah pada bangun ya kan, jam 6 itu ya wajar lah, ya kan nggak terlalu kenceng juga. Terus kedua, itu saya 2 bulan bertahan. Kenapa? Kita ngontrak udah kayak bukan kita gratis, kayak orang, wah kayak nggak ada harganya deh. Apalagi kita benar-benar ini ya, benar-benar itu hujan benar-benar dalam di saya ya. Saya lagi kerja di tempat istri, ini yang punya rumah, saya disidang terus nih, ini begini nih, masalah apapun ya kan, terus masalah kucing berak, pada kucing berak di depan kontrakan teras itu, tempat teras tuh. Tiap pagi saya buang. Tiap pagi lama-lama. Kucing siapa itu? Kucing siapa? Kucing tetangga. Tetangga. Tapi dia sering puknya di teras depan teras antum. Kita udah bersihin. Dikiranya oleh yang punya kontrakan itu punya antum gitu mungkin. Ya nggak tahu juga. Malas bilang aku jorok gitu. Jorok nggak pernah ini. Masya Allah, kita tiap pagi kita bersihin, kita kasih karbol. Tapi nggak tahu kucing kalau dulu kucing di situ. Sampai 2 bulan saya buat. Saya itu pindah pas saya beres-beres tuh, yang punya rumah kan ini manggil anaknya tuh. Saya balik lagi bawa mobil, ngomong, Pak, ini rumah ditinggalan teh kucing begini-begini. Saya bilang, sabar, saya belum serahin kunci, saya juga masih ada waktu seminggu, saya mau pindahan dulu, saya beresin nanti setelah selesai. Saya balik lagi, dasar ini ya, keluarkan. Saya bilang, jangan mentang-mentang ya gitu. Saya bukannya orang lari dari tanggung jawab. Saya punya kontrakan, saya tanggung jawab apapun. Saya nggak pernah meninggalkan sesuatu. Saya mau beresin, saya bersihin, nanti baru saya setelah terima kunci. Lagian saya masih ada sisa waktu seminggu. Oh, masih ada waktu masih ada sebenarnya. Seminggu, karena udah nggak tahan. Tiap Iya. hari saya buangin tai kucing, tapi ini saya bodoh omelin sebelahnya, Masih karena dia juga. yang punya kontrakan itu di sebelahnya, sebelah saya, sebelah itu dia yang punya kontrakan. Terus misalnya kita kan nggak sibuk ya, dibilang nggak negur lah, salahin lagi, aduh kontrakan kayak orang ini banget sih. Masalahnya yang sebelah mungkin karena orang situ nggak masalah ya kan, kita ada aja masalahnya gitu ya. Dan kondisi kan banyak kucing tuh di depan itu. Oke, saya bismillah, saya dalam hati, ya Allah, mungkin ini kalau teh kucing ini rezeki, saya ambil, saya buang, saya bersihin, mudah-mudahan dijabah. Mungkin dari situ juga, mungkin dari situ itu kita benar-benar orang yang terzolimi ya. Iya. Mungkin dari Doanya situ makbul. kita juga Subhanallah. kita benar-benar niatnya bukannya mau ninggalin rumah itu dengan kotor ya kan, ya kita bersihin ya kan. Saya bersihin tuh. Emang ada orang yang datang mindahin aja muntah-muntah karena udah parah itu, udah saya juga udah nggak bisa habis pikir deh. Saya ambil, masukin plastik, saya bersihin semuanya. Saya kalau disebor di rumahnya yang punya sebelah marah-marah, saya bersihin. Saya ambil karbol ya, dengan enak ya kan, namanya puk kucing sama kucing-kucing, masya Allah. Udah ada ininya tuh, udah sampai yang mindahin AC juga nenek juga, dia bilang, emang kucing di sini Pak parah-parah, bukan yang cari yang bisa pasir apa tanah ini karena kucing rumahan. Kucing Anggora kan kucing piaraan biasa di rumah, tapi dia mengayap keluar, beraknya di tempat orang. Dan Ya kan? kalau udah bisa tempat pup di situ akan kembali lagi di situ. Lagi. Situ. Masa ya Allah, bismillah. Mudah-mudahan ini jadi jalan. Saya bismillah, saya benar-benar Yakin betul saat itu ya kondisi ya. Betul yakin. yakin. Itu kondisi terdolimi tadi. Yakin tuh. Udah pindah, saya bersihin dah. Selesai, saya bilang, Bu, nih udah saya bersihin semuanya dalam, luar, silakan dicek. Saya bilang gitu. Setelah selesai udah, ini ada saksinya, karyawan saya. Emang
mau susah. Saya 2 bulan aja nggak kuat ya, saya bilang 2 bulan dah. Jadi betul kata Rasulullah ya, memang ittaqu da'watal madlum, takutlah dengan doa orang terdolimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu kita dari hitung-hitungan misalnya ke investor tuh, kita udah hitung-hitungan ternyata cuma sisa 5 juta. Dari itu bagiin 10 juta, sisanya kita bagi 2, pembagiannya kita dapat 5 juta kan. Itu diolah. Iya. Wah. Masya Allah. Terus dalam proses perkembangan ini mungkin banyak kisah tentunya yang nggak bisa semua dibagi ya. Tentunya juga antum kan berhubungan pengadaan barang kan pasti dengan orang. Pernah nggak terjadi kayak penipuan, pesan apa ternyata apa begitu? Bagaimana menyikapi? Banyak sampai sekarang juga kita misalnya mesen, kita udah deal, pasti kirimnya malam-malam, pasti dia kirimnya malam-malam, nggak bisa pagi, nggak bisa ini. Kita tahu kirim barang itu nggak sesuai dengan yang jelek lah, ini grade B-nya bukan grade A-nya. Kita minta balik, kayak sekarang masih ada simpan di bawah itu, nggak kepake tuh. Saya bilang ini saya nggak pakai nih, ya udah dia janjinya oke, kalau nggak ini bisa diretur, bisa di akad awalnya begitu ya, gitu. Akadnya begitu. Kira setelah ini ya lari gitu, lari aja nggak tahu. tapi ya udahlah, kita mikirin itu pusing, mending kayak gitu semangat lagi, cari lagi. Apa namanya antum menghadapi masalah seperti itu, apa yang harus dilakukan kalau menghadapi seperti itu? Mungkin jadi bagi kepada rekan-rekan sehingga tidak terbuai atau habis waktu untuk mikirin yang tadi itu gitu. Kalau saya ini mikirin gitu, yang penting dia udah ngakuin ada utang, terserah dia, tinggal dia urusannya sama Allah. Saya udah ini ikhlas, sudah terserah. Yang penting dia tahu bahwa dirinya salah, jadi dia ngutang begitu ya. Iya. Terserah nanti Allah yang ngasih. Allah yang akan ngasih hukuman apapun. Yang penting saya bilang, ini kamu zolim sama saya. Mau diambil silakan. Berarti saya ini, kalau nggak diambil silakan, tanggung jawab sama Allah. Itu Allah yang jalanin gitu. Saya itu udah, saya bilang istri, udah kita fokus lagi. Kita apa nih, mau produk apa gitu. Udah putus lah ya. Udah saya pikirin. Pokoknya kalau udah ngomong begitu udah diikhlaskan, udah putus nggak perlu. Udah putus dah. Iya, Masya Allah. Udah, kita nggak mau ngomong lagi. Udah, kita fokus ya, alhamdulillah. Ya tiap tahun memang kita ada penipuan seperti itu. Selalu ada ya. Selalu ada. Kita udah kerjasama baik nih, pasti ada. Kita udah pada ngambil, udah sering kita kerjasama ya. Tapi ya itulah amanah. Itulah disangka ini ya, karena kita lingkungannya kita mengimpor belum bisa, ya, kontainer lumayan, tapi kita karena modal sendiri, nggak ngandalin bank, pokoknya dari cash flow kita sendiri, utangan nggak ada, rumah cash. Kalau sekarang ini kontrak ya kontrak, misalnya bisa, nanti kalau bisa aja kita ngajuin ke bank, mau beli tempat usaha 1M 2M dikasih. Tawarin malahan, dikejar-kejar malahan, ini mau pakai enggak? Nah ini menarik ini menarik untuk sahabat Alamin Official yang dirahmati Allah Ta'ala. Beliau orang yang betul-betul berhijrah meninggalkan bukan hanya pekerjaannya di bank ya konvensional tentunya, tapi beliau juga berkomitmen untuk tidak bersinggungan dengan urusan modal ketika mengembangkan usaha brands yang bernama Riyani ini. Nah, orang bertanya bagaimana cara mengembangkan, bagaimana mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Ini mungkin boleh dibagi kepada rekan-rekan sekalian. Kalau ngembangin, kita beli bahan baku itu semua kontan. Membayar tukang itu dia bayar minta sekarang. Cash semuanya ya? Cash semuanya. Tidak ada utang. Sehingga tidak ada beban. Nggak ada beban. Mau ada krisis pun kita masih ada nggak ada utang, ada modal ya modal baju. Terus untuk meningkatkan ingin katakan akan ada produk baru, kira-kira bagaimana? Apa disesuaikan dengan budgetnya saja atau bagaimana? Pertama kita sesuai budget. Sesuai dengan budget. Kita kan punya keuntungan yang kita siapin untuk hal-hal yang nggak terduga. Ya, alhamdulillah ya nggak sampai kita jual rumah, nggak jual sampai kita emang dari awal itu kita simpen. Mungkin nanti akan ada. Tapi alhamdulillah kita mau barang mau berapa, 100, 200 juta, 300 juta ada uangnya. Mau 400 juta kita talangin dulu semuanya. Mau agen, mau reseller, mau apapun DP kita talangin.
biar dia jalan, dapat rezeki, dapat keuntungan. Dari situ kita nggak tahu ya, Allah kasih ada aja uang, ada, mau beli ini ada, mau beli ini ada, mau uang ada, mau ini ada, nggak tahu deh. Luar biasa ya. Jadi kita sampai iya. alhamdulillah segini ya. Padahal kalau kita lihat-lihat produksi cuma segini, tapi alhamdulillah. Jadi satu itu, kedua adalah kita benar-benar minimal ini ya, nggak terlalu banyak keluar apa bantu saudara apapun itu aja sih. Kedua itu kita paling mau apa makannya udah segitu gitu aja. Seberapapun ya. Iya, rupanya mau banyak cuma tempatnya cuma satu. Suka berbagi, masya Allah luar biasa. Ini luar biasa, artinya sangat menarik. Berarti dalam mengembangkan usaha ya, yang kita mampu, yang kita bisa, nggak usah ngoyo begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan kembangkan. Nah, pernah nggak tergoda satu saat atau mungkin tawaran tentunya, Pak Teguh, Mas Teguh mau nggak saya utangin sekian-sekian untuk mengembangkan usaha begini? Pernah nggak tergoda seperti itu? Pernah. Terus apa cara menyikapinya begitu? Pernah terbesit ya, buat kembang misalnya ya kayak sekarang nih rumah ini kan adalah kontrak kita buat operasional ya. Kalau buat rumah pribadi udah ada, tapi operasional kita masih kontrak. Banyak pikir beli tanah sebelah, ya kan, ambillah 200 meter ya kan, itu bisa. Tapi kira-kira nanti jadi beban utang. Jadi kita emang dari awal kita nggak biasa ngutang, jadi punya udah yang ada aja deh, mau kontrak aja dulu deh, nggak yang penting masih jalan, masih ini. Subhanallah. Yang penting ada gitu aja udah. Jadi usaha dan mengembangkan usaha tanpa utang ini satu hal yang luar biasa. Ternyata bisa. Bukan hanya sekedar teori, tapi ternyata bisa. Tapi landasannya memang niat yang kuat dan thiqah kepada Allah Ta'ala. Jangan terlalu nafsu juga. Jangan terlalu nafsu kepada Allah. Nafsu emang kembangin udah buat cabang ini kelihatan bagus. Iya. Tetapi utangan semuanya buat apa? Kita nggak punya ini, ya punya barang sendiri, punya sendiri, bukan punya rumah gede utang. Ini utang buat apa? Tapi belum hak milik masih utang. Tapi barakallahu fikum waktunya Mas Teguh. Sebelum mungkin pesan dan kesan kepada pesan tentunya kepada sahabat Alaminiah dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mungkin ada hal yang mungkin ditambah lagi, kisah-kisah yang sangat membekas dalam diri antum dalam proses ya menjalankan usaha ini tentunya. Monggo silakan. Ya, buat yang baru mulai. Mungkin sebelum itu mungkin ada tambahan mungkin apa kisah-kisah atau apa pengalaman lah pribadi. Kalau pengalaman sih kita jangan takut mau apapun itu kan, Allah yang nentuin. Kita jangan terlalu susah, pandemi ya kan. Mengeluh begitu. Mengeluh. Pesimis ya. Pasti Allah masih ada jalan. Tinggal kita bisa ngelihat jalan itu enggak. Harus pintar melihat celah ya. Celah sekecil apapun itu bisa. Kayak kemarin nih, gamis udah full ya kan. Produksinya udah Produksi ini kita buka PO buat bahan baku itu berapa 1.000. Terus pesanan cuma 200. Bagaimana ya? Terus pikir ada ide bikin apa? Kasih free tas handphone. Mana tuh? Tas handphone buat taro handphone. Alhamdulillah. Kita tag foto tuh langsung naik 1.000. Mana lebih. Iya. Kita stop udah kita balik ke gamis ini kan karena itu. Kemarin juga ada itu nih stok masih ada. Kasih free dompet yang kecil nih, yang itu habis. Alhamdulillah. Terus yang batik plotter ini kita kasih free tas Sarimbit. Itu 1.000, 2.000 sampai 3 kloter 1, kloter 2, kloter 3, kloter 4 sampai kloter 5 sold. Terus sekarang yang kloter yang Sarimbit 02 udah 3 kloter. Baru kemarin kita stop. Karena takutnya oper karena kita udah benar-benar kloter saya yang buat Sarimbit aja 1, 2, 3, 4 dipotong, kelimanya nanti belakangan bulan April masuk. Di situ kloter 1. Kalau buat yang kedua, kloter 1 udah naik, potong jalan produksi. Kloter 2 masih nunggu selesai, masuk kloter 5 diselesain, nanti kloter 2, 3 masuk. Itu subhanallah.
kita buat produk itu benar-benar yang kita senang. Jangan sampai kita sendiri nggak senang buat apa kita jual sama orang ya kan. Iya, kita iya. merasa Kita seneng nggak tuh kita ya senang, gitu. terus kita bangga Bagus nggak makainya. begitu ya, benar. Nyaman, bukannya kita bikin aja terserah deh orang Iya, mau iya. pakai mau enggak Berarti- terserah ini. Yang penting kita pakai enak, nyaman. Iya, Oh iya. enak nih, bagus, Iya, enak, luar biasa. nggak gerah. Nah, ini produksi pesan luar biasa nih bagi kita semuanya, bahwa seorang yang berjiwa bisnismen nggak pernah pesimis ya, nggak pernah mundur, nggak pernah mengeluh, tapi selalu melihat celah. Celah itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita melihat dan memanfaatkan celah itu. Iya. Tambah lagi dengan promo-promo tadi tentunya, dan Iya. inovatif ya pastinya, Iya, inovatif. iya. Ya sehingga terus berkembang, ikuti perkembangan pastinya Bang Ijam. Ini luar biasa, sahabat Alamina Official dirahmati Allah Ta'ala, dan alhamdulillah udah panjang lebar kita sharing dengan beliau, dan tentunya banyak pengalaman, banyak ilmu yang dibagikan kepada kita semuanya. Dan kita masuk ke mungkin bab terakhir ya, mungkin pesan bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman yang merasa kekurangan terus pada dia menjadi karyawan bertahun-tahun, atau mungkin teman-teman yang mau hijrah dan seterusnya, dan tip-tip juga kepada para pengusaha-pengusaha yang khusus dalam kondisi pandemi ini sedang jatuh, apa motivasinya untuk mereka semua. Monggo silahkan. ya buat yang baru mulai, jangan terlalu pesimis, terus jangan nafsu. Nafsuan. Iya nafsu ini Harus realita ya. hitung-hitungan perlu ya kan. Punya modal, jangan mentang-mentang punya modal apa aja dikerjain. Tapi kita punya fokus fokusnya ini, kita emang udah ada urut-urutannya. Oh ya ini terus yang sedang jatuh ya kita lihat apa masalahnya, apa kita kurang berbagi, apa kita kurang mendekat lagi. Ya kita sama berdua sama itu sama, kita tahu kita doa sama Allah, tahu ilham itu datang dari Allah semuanya. Ini harus bikin ini nih, kita kayak ada bayangan ini, Allah ngasih nih kayak gini. Kita bukannya kita yang ini, tapi Allah ngasih Minta ilham. kembali kepada Allah. Sama Allah yang ngasih ilham ke kita minta aja deh. Ntar jalannya kayak saya, oh nggak ada ide nih buat bikin model apa ya, tahu oh iya ini, jadi nggak tahu, subhanallah Allah ngasih, wah terbetik di otak pikiran, oh iya ini. Padahal nggak, kita puyeng nyari nih model apa lagi ya, udah banyak model, terus apa ya, udah kita doa minta sama Allah, udah itu aja intinya. Adalah kita lebih mendekat, yakin gitu, itulah intinya, yakin gitu. Apapun kita serahin, terus yakin, lebih mendekat, terus kita keluarga kita lebih harus kerja sama ya kan. Saya sama istri kerja sama, jangan istri kemana, suami kemana, anak kemana. Jadi sendiri-sendiri kita harus ada sama saudara, keluarga, keluarga inti gitu. Biasanya kalau yang berhasil itu ya kerja sama suami istri, ya kan, bukan istri jalan sana. Ini pasti Saling keterbukaan berarti iya, ya. terbukaan, terus saling Percaya, support ya kan ya. di situnya. Terus di masa pandeminya adalah memang kita lebih untuk pengeluarannya, lebih ketatin lagi keuangannya. Walaupun kita hati-hati, emang banyak sekali penipuan ini. Kalau kita nggak ini kejebak, ya udah minta pertolongan, sama Allah deh. Kita yakin pasti ada jalan. Kita yakin punya karyawan pasti ada jalannya. Terus Karena mereka punya rezeki masing-masing ya. Jangan pelit. Jangan pelit. Buat kita kerjain sendiri, semua sendiri nggak bisa. Kita harus Berbagi sama orang nih. Wah, gua pun dia ini. Jangan kita mau untung besar kita kerjain sendiri. Ini sendiri bisa aja saya buat setengahnya aja gitu. Bisa jalan. Tapi doanya setengah. Doa dari para karyawan yang menjadi tanggung jawab kita juga penting sekali. Ini hal yang sangat luar biasa. Yakin di Masya situ. Allah. Kita bisa kayak aplikasi ini bisa. Ngurangin itu bisa. Tapi nggak bisa doa dia. Mereka nggak bisa doa untuk kita. Nggak punya keluarga, nggak punya ini. Itu punya keluarga, punya ini. Kita ngasih makan janda, punya anak, punya ini, punya cucu. Ya kan? Allah nurunin di situ semuanya. Bukannya dari aplikasi saya lebih memaintain manusia itu lebih susah, sakit hati ya. Tapi kita balik lagi, dia yang bisa berdoa sama Allah yang bisa nurunin. Bukannya mesin yang bisa berdoa sama Allah ngasih rezeki dia. Itu yang saya pegang dari awal. Saya nggak pernah ngandelin mesin,
Sangat dari manusia, karena manusia ini yang bisa Minta Allah kepada nurunin Allah. rezeki Allah. Masya Allah. Manusia ini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Karena sekarang orang manusia di belakang mesin semuanya. Mesin. Mau benar. apapun sekarang pekerjaan digantikan oleh mesin. Alasannya kan supaya mengurangi ini Efektivitas, dan mengurangi ini, sebagainya. terus Ya, apa lagi betul. sekarang? Wah, mengurangi pandemi, penularan antara manusia. Itu bullshit. Saya bilang, saya mau beda. Saya ingin manusia, ya kan, walaupun kita emang mengatur manusia itu benar-benar susah. Kadang-kadang Betul, juga betul. hopeless, tapi kita balik lagi. Allah ngasih jalan, Allah ngasih jalan di sini, gitu. Jangan kita pelit angkat karyawan. Ada tetangga yang susah, ambil, suruh kerja. Jangan begitu. Yang penting orang sekarang kerja, dapat makan udah. Untuk kehidupan gitu. Nggak ada kriteria khusus gitu harus kerja di sini, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya mau kerja aja, mau belajar gitu ya intinya ya. Mau kerja, mau diatur udah. Iya. Mau sekolah apapun tinggi-tinggi, tapi kalau mau ini nggak ada ininya, buat apa? Betul, Saya gitu. betul. Yang penting dia mau kerja, udah jujur. Ini jujur saya tinggalin juga nggak masalah. Saya percaya karyawan saya. Ada yang nggak percaya, bisa aja hilang semua ya kan. Nah, barang banyak, betul, ya kan. Kecil-kecil jam sama ini kan. Gampang di ini, tapi kita jarang balancing ya kan. Masya Allah. Tapi kita selain Allah yang ngatur, karena kita tahu karyawan kita jujur semuanya. Kita bawa karyawan itu bukan sebagai objek, tapi dia ikut subjek gitu kan. Ya kan? Dia itu yang ikut membantu kita, jadi kita memanusiakan mereka, ya kan? Memanusiakan karyawan. Subhanallah, luar biasa. Jadi kita nggak mentang-mentang oh ini harus ini, enggak. Ya udah gitu. Kalian manusia. Emang susah diatur, tapi emang harus kita bagaimana kita memaintain. Disitulah nilainya ya. Manusia itu situlah seninya lah. Seninya. Kalau robot ya udah satu ya udah itu doang. Kan kerjanya cuma itu aja. Masya Allah, luar makannya nggak banyak, ini nggak banyak, remelnya nggak banyak. Ya, jadi hari ini banyak orang yang berpikir terbalik memang. Dan beliau terbalik dengan fakta yang ada. Pada umumnya sekarang kan kita lihat penjaga diganti dengan ini, ganti dengan robot dengan ini. Masya Allah. Tapi beliau berbalik. Karena beliau sangat meyakini bahwa setiap manusia punya rezeki. Allah akan berikan rezeki melalui beliau. Kemudian yang penting adalah bagaimana supaya mereka percaya, mereka loyal tentunya, mereka amanah. Ya kita harus memanusiakan karyawan tersebut. Jadi mereka bukan budak, mereka juga punya hak, mereka punya rezeki melalui kita, maka kita manusiakan mereka. Ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi? Udah cukup itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, terima kasih Mas Teguh atas waktunya dan juga tempatnya. Barakallahu fikum. Semoga pada sharing motivasi hari ini, amin. Ya, banyak ilmu tentunya sudah dibagi bersama kita dan pengalaman ya. Pengalaman hijrahnya beliau, keyakinan beliau, ini semua adalah bekal untuk kita semuanya. Semoga ini semua menjadi hal yang baik bagi kita. Dan jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, bagikan kepada yang lain agar mendapat pahala jariah insyaallah taala nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Teguh. Barakallahu fikum, ayakallahu khair ya. Dan sahabat Alminiyah, hari ini insyaallah taala kita tutup acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.